Shalom sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Mengerti Kehendak Tuhan. Sahabat, Bapak Ibu, hal mengerti kehendak Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya menjadi orientasi hidup kekristenan kita saat kita menjalani hidup di kesementaraan dunia ini. Jadi mengerti kehendak Tuhan harusnya menjadi fokus hidup kita. Karena apa? Karena hal tersebut menentukan nasib kekal kita loh sahabat Bapak Ibu. Apakah kita nantinya akan masuk ke dalam rancangan agung dan mulia, yakni langit baru, bumi baru, dan memerintah bersama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, atau justru sebaliknya, masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Nah sahabat Bapak Ibu, karya agung dan mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus bertujuan untuk mengembalikan kita semua manusia kepada rancangan Tuhan yang semula, di mana kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Bapa, atau dengan kata lain, kita harus serupa dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam segala hal senantiasa menyenangkan perasaan Bapa di sorga. Atau sahabat Bapak Ibu dapat diartikan juga, kita dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu pikiran dan perasaan kita yang dapat menghasilkan kehendak dan harus sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi pikiran dan perasaan kita yang menghasilkan kehendak ini harus sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sebetulnya makna daripada keselamatan yang sebenarnya sahabat Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar melayakkan kita masuk surga, tapi lebih daripada itu. Nah, berkaitan dengan kehendak Bapa dalam hal mengerti kehendak Tuhan itu bukan seperti membalikkan telapak tangan ya sahabat Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, mengerti kehendak Tuhan, saya mau sampaikan sungguh amat susah sahabat Bapak Ibu. Betul susah kalau kita tidak fokus. Tetapi sahabat Bapak Ibu, walaupun susah, kita dituntut agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi Efesus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sesuai dengan ayat tersebut sahabat Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti dan tidak mau mengerti, atau seakan-akan kita mengerti tapi ternyata bukan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kata Alkitab kita merupakan orang-orang yang bodoh. Padahal mengerti kehendak Tuhan juga itu merupakan suatu keniscayaan. Sehingga oleh karenanya sahabat Bapak Ibu, mari di sisa waktu hidup kita menjalani kesementaraan dunia saat ini, kita fokuskan hidup kita pada kehendak Tuhan. Kita mau berusaha mencari dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi pribadi lepas pribadi kita. Demikian dulu ya sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus. God bless you all.